Hari ini kita mengundang panitia seleksi rekrutmen direksi di 2 BUMD, yang satu di PPR, yang keduanya di PT SMU. Jadi ada kekosongan di PPR, itu ada komisaris dari Pemda, lalu direktur utama. Kalau PT SMU itu ada 2 komisaris, baik profesional dan Pemda, direktur utama, direktur operasional, dan direktur umum. Jadi kita sekarang mengundang pansel. Yang pertama, kita ingin memastikan tahapan pansel ini dilakukan sesuai dengan regulasi. Yang kedua, kita meminta syarat-syarat apa saja yang harus ditempuh secara administrasi, dan nanti tahapan apa saja yang akan dilakukan oleh pansel ini, di mana pansel pertama akan melakukan tahapan seleksi administrasi dengan syarat-syarat yang sangat baik. Kalau ini dilakukan, saya meyakini bahwa akan melahirkan atau kita mendapatkan direksi yang akuntabel, yang kredibel. Nah, lalu ada tes UKK, uji kompetisi, yang dilakukan oleh Universitas Majalengka. Kita lakukan tes itu, baru ada wawancara dengan pemilik, yaitu Bupati Majalengka. Jadi kita pastikan apakah pansel melakukan seleksinya. Yang kedua, kita mengingatkan harus melakukan seleksi sesuai dengan aturan, dengan regulasi, ya, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita mengajak kepada seluruh warga Majalengka untuk ikut mengawasi, ikut memberikan informasi apabila menemukan bahwa dalam seleksi ini ada tindakan-tindakan atau hal yang dilakukan pansel tidak sesuai dengan aturan. Syarat yang paling utama yang harus diberi para calon. Syarat penting. yang paling penting itu untuk PT SMU, ya. Kalau untuk PPR itu sesungguhnya karena nanti ada filter lagi setelah lulus syarat administrasi dari pansel itu dikirim ke OJK. Jadi nanti ada seleksi lagi di OJK. Nah, yang sangat penting itu adalah di PT SMU. Kita konsisten, Komisi 2 akan menyoroti pansel di wilayah direksi PT SMU. Karena kita tahu bahwa direksi SMU yang dulu, yang sekarang itu kan ada masalah. Yang kita baca dalam syarat-syarat itu adalah direksi itu harus berpengalaman minimal 5 tahun di bidang manajerial di perusahaan yang berbadan hukum. Ini persyaratan khusus. Kalau direksi sudah berpengalaman minimal 5 tahun di bidang manajerial di perusahaan yang berbadan hukum, yakin kalau menjadi direksi PT SMU itu mereka ada orang yang berpengalaman karena udah memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Yang kedua, mereka tidak pernah terlilit pilot hutang ya sebetulnya Pak Wakil ya. Tidak pernah. Nah, tidak pernah pilot keuangan. Jadi para direksi ini dari sisi ekonominya itu tidak pernah bermasalah. Apa kalau yang disebut ia tidak pernah BI checkingnya jelek lah misalnya. Itu kan ada syarat-syaratnya. Jadi kalau syarat-syarat ini ditempuh, diterapkan, kami Komisi 2 meyakini ini akan melahirkan direksi yang akuntabel, yang baik, yang bisa membawa PT SMU ini menjadi perusahaan Majalengka, perusahaan Kabupaten Majalengka yang bisa memberikan kontribusi PAD ke kita. Kalau syarat tim ses mungkin gimana itu tanggapannya? Kalau ada isu yang beredar bahwa tim ses harus mengisi jabatan, itu gimana? Itu isu-isu liar, Pak. Kalau lihat dari pansel yang tadi menerangkan, sekarang udah ada 8 orang yang daftar, kan? Kita membuka umum, pendaftaran itu sampai besok. Makanya kita akan pastikan bahwa yang lulus nanti adalah orang-orang yang profesional. Makanya kita akan jaga, kita akan terus pantau. Kita juga nanti akan mengundang UNMA ataupun kita yang datang ke UNMA, ya, kita akan memberikan dukungan supaya isu yang tadi disampaikan itu sebenarnya tidak terjadi. Bahwa PT SMU itu hanya akan dijadikan tempatnya para tim sukses. Tidak.
Pemda dalam ini Bupati Majalengka sudah membentuk pansel yang panselnya sudah melakukan tahapan yang sesuai dengan regulasi. Seperti tadi yang disebutkan oleh saya, syarat-syaratnya seperti itu. Ini semua itu bisa diakses secara umum. Nah, jadi nanti warga masyarakat bisa mengakses apa saja syarat-syaratnya. Itu sudah ada di pengumuman yang di situs yang dibuka di pansel. Ya, jadi ini transparansinya sudah jelas. Semua bisa diakses, syarat khususnya apa, syarat umumnya apa, regulasi yang dipakainya apa, bisa diakses oleh semua pihak. Dan kita mengajak kepada seluruh masyarakat kalau menemukan misalnya ada calon yang sudah daftar tapi ternyata ada masalah dari sisi perbankan atau masalah apa, silakan menyampaikan ke Komisi 2, kita akan memberikan informasi itu langsung ke pansel. Jadi kita akan buka ini transparan.